Storm berdiri tegak di tepi jurang Eagle Valley, Montana. Tubuh coklat gelapnya berkilau meskipun terluka parah. Kuda jantan liar itu tampak tenang dan terkendali. Matanya menatap lurus tim penyelamat yang mendekat dengan hati-hati. Sesuatu bergerak kecil di bawah tubuh besarnya. Gerakan halus yang hampir tak terlihat namun cukup mencurigakan. Storm tiba-tiba mengangkat kepala dan meringkik keras. Tubuhnya bergetar penuh kewaspadaan terhadap ancaman yang mendekat. Tim penyelamat terdiam melihat bundel kecil di bawah tubuh Storm. Seorang bayi manusia terlindungi dengan sempurna. Jika kamu penasaran dengan kelanjutan kisah menakjubkan ini, berikan tanda suka dan tinggalkan komentar. Panggilan darurat masuk ke Mountain Wildlife Sanctuary tepat pukul 6.47 pagi. Seorang pendaki melaporkan melihat seekor kuda jantan Mustang yang tampak sekarat di Eagle Valley, Montana. Kuda itu tidak bergerak selama lebih dari 12 jam dan burung pemakan bangkai mulai berkeliaran. Dr. Rachel Morgan, kepala dokter hewan di pusat penyelamatan, langsung mengumpulkan timnya tanpa ragu. Rachel adalah wanita mungil berusia 40 tahunan dengan rambut pirang dikepang sederhana. Mata biru jernihnya memancarkan kehangatan dan empati yang membuatnya mendedikasikan hidup untuk menyelamatkan hewan terlantar. Bersamanya ada Jack Stevens, ahli perilaku hewan besar berpengalaman 15 tahun, dan Maya Chen, teknisi hewan muda berkulit lembut yang dikenal mampu menenangkan hewan paling panik sekalipun. Mereka memuat truk medis dengan perlengkapan darurat dan melaju menuju alam liar Montana. Eagle Valley yang menjadi rumah populasi Mustang liar bukanlah tempat mudah dijelajahi. Jalannya dipenuhi batu tajam, tanah tidak stabil, dan tebing curam berbahaya. Saat truk berguncang di jalan berbatu, Rachel merasakan kegelisahan meningkat tentang apa yang akan mereka temukan di depan. Ketika pertama kali melihat Mustang itu, napas Rachel tertahan. Bahkan dari kejauhan kuda jantan itu tampak menakjubkan. Bulu coklat gelapnya berkilau di bawah cahaya pagi dan surai hitamnya mengalir seperti bayangan cair. Dengan tinggi 160 cm dan berat hampir 200 kg, jelas ia sosok yang mengesankan, namun ada sesuatu aneh dengan cara ia berbaring. Tubuh kuda jantan itu melengkung seolah melindungi sesuatu. Kepalanya tetap tegak dengan mata menatap tajam yang terasa lebih seperti perlindungan daripada rasa sakit. Ini bukan tampilan kuda yang akan mati, gumam Jack saat menurunkan perlengkapan. Dia sedang menjaga sesuatu. Rachel menahan Jack yang hendak mengambil obat penenang. Tunggu dulu, kita lihat dahulu, ada sesuatu yang tidak beres. Dari sudut pandang mereka, perilaku kuda jantan semakin aneh. Sesekali ia menundukkan kepala seolah memeriksa sesuatu di bawah tubuhnya. Napasnya berat dan mereka melihat darah kering di bahu kiri. Namun tatapannya tetap tajam, tak tergoyahkan. Ketika seekor gagak melompat terlalu dekat, kuda itu langsung bereaksi dengan telinga mendatar dan ringkikan keras, hingga burung ketakutan terbang menjauh. Apapun yang sedang ia lindungi, ia siap mempertahankannya dengan segala cara. Aku belum pernah melihat hal seperti ini, kata Rachel. Dia terluka terlihat dari cara menjaga sisi kirinya tapi tidak mau bergerak. Kuda liar yang terluka biasanya akan lari, mereka tidak diam menjaga sesuatu. Jack mengangkat teropong untuk melihat lebih jelas di bawah tubuh kuda itu dan mengatakan, pasti ada sesuatu di sana. Aku bisa melihat sesuatu tapi belum yakin itu apa, ujar Jack. Sesuatu kecil dan bergerak. Nada Rachel berubah tegang. Bertahun-tahun bekerja di penyelamatan, dia pernah melihat kuda liar melindungi anaknya dengan ganas, tapi ini berbeda. Apapun yang dijaga kuda itu bukan anak kuda. Seluruh tubuhnya melengkung seperti tembok, menjadi penghalang hidup bagi sesuatu yang rapuh di bawahnya. Kita perlu melihat lebih dekat, kata Rachel, tapi perlahan. Kalau dia terluka dan sedang melindungi sesuatu, dia akan menganggap kita ancaman. Saat mereka merayap maju, pandangan kuda jantan tetap terkunci pada mereka. Bahasa tubuhnya jelas, dia tidak akan bergerak dan tidak akan membiarkan mereka mendekati apapun yang sedang disembunyikannya. Apa yang akan mereka temukan sepenuhnya mengubah pemahaman tentang perilaku hewan. Semakin mereka mendekat, tubuh kuda semakin tegang. Telinganya tetap mendatar dan otot-ototnya bergetar karena ketegangan dan rasa sakit. Meskipun terluka, dia tetap memancarkan kekuatan. Ini bukan korban, ini adalah pelindung. Rachel melangkah ke depan mendahului yang lain, bergerak dengan tenang dan terlatih. Tangannya terlihat jelas, suaranya lembut dan menenangkan seperti yang sudah digunakan bertahun-tahun untuk menenangkan hewan ketakutan. Tidak apa-apa anak tampan, kami tidak akan menyakitimu, kami hanya ingin membantu. Kuda jantan itu bergeser sedikit, membungkus tubuhnya lebih rapat lagi di sekitar apa yang disembunyikannya. Gerakan memicu rasa sakit hebat dan darah segar mulai merembes dari bahunya. Tapi dia tetap tidak mundur. Dr. Morgan, bisik Maya dengan mata membelalak, lihat kaki depan kirinya yang menunjukkan luka menganga.
Rachel mengalihkan pandangan ke kaki depan kuda jantan dan langsung merasakan simpul berat di perut. Luka-lukanya jauh lebih parah dari dugaan. Sayatan dalam membentang dari bahu hingga kaki depan kemungkinan akibat jatuh atau tersangkut sesuatu tajam. Lukanya tampak sudah lebih dari sehari dan tanda-tanda awal infeksi mulai terlihat di sekitar tepinya yang bengkak. Dia butuh perawatan, segera kata Jack dengan suara pelan. Luka-lukanya serius, kalau infeksinya menyebar kita mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Namun kuda jantan tampak tak menyadari atau tidak peduli dengan kondisinya sendiri. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada sosok rapuh di bawah tubuhnya. Setiap beberapa menit ia menundukkan kepala dan mengeluarkan suara lembut hampir seperti nyanyian pengantar tidur. Suara itu sangat bertolak belakang dengan sikap defensif yang ditunjukkan terhadap tim penyelamat. Rachel tahu dia harus melanggar protokol. Aku akan mencoba mendekat dan melihat apa yang sedang dia lindungi, katanya dengan tegas. Kalau kita bisa memahami apa yang dia jaga, kita mungkin bisa membantu mereka berdua. Rachel itu sangat berisiko, peringat Jack. Dia kuda liar yang terluka, kalau merasa terjebak dia bisa menyerang. Aku mengerti, jawab Rachel sambil terus melangkah maju. Tapi lihat dia, Jack ini bukan kebetulan. Dia memilih untuk tetap di sana. Dia terluka tapi tidak melarikan diri. Apapun yang sedang dia jaga lebih penting baginya daripada keselamatannya sendiri. Dia bergerak dengan hati-hati, perlahan memperkecil jarak. Saat hanya berjarak 3 meter, kuda jantan memberi isyarat jelas dengan sedikit bangkit menggunakan kaki belakang. Sementara kaki depannya menjejak udara, bukan untuk menyerang tapi cukup kuat menunjukkan kekuatannya. Gerakan menyebabkan rasa sakit yang jelas terlihat tapi ia tetap melakukannya. Dan dalam momen singkat itu saat dadanya terangkat, Rachel melihatnya hanya sekejap dan langsung terdiam. Napasnya tertahan. Ya Tuhan, bisiknya terkejut melihat sesuatu yang tak terduga di bawah tubuh pelindung itu. Apa itu, teriak Maya dari belakang. Rachel tidak langsung menjawab. Apa yang baru saja dilihatnya terasa tidak masuk akal. Di bawah tubuh kuda jantan bukan anak kuda, bukan anak hewan sama sekali. Itu sesuatu yang sama sekali tak terduga. Jack ambil kamera dengan lensa panjang, katanya cepat, kita harus merekam ini. Tidak ada yang akan percaya kalau tidak ada buktinya. Kuda jantan perlahan kembali menunduk, sekali lagi melindungi sosok rapuh di bawahnya. Tapi Rachel sudah cukup melihat untuk tahu bahwa momen ini luar biasa. Ia berusaha memahami bagaimana seekor kuda liar yang terluka bisa mengambil keputusan yang bertentangan dengan semua naluri hewani. Rachel, apa yang kamu lihat, tanya Jack sambil bergabung membawa kamera dengan wajah penuh tanda tanya. Seorang bayi, jawabnya pelan. Seorang bayi manusia, Jack. Ada bayi di bawah kuda jantan itu. Kata-kata menggema seperti gelombang kejut. Maya terperangah dan Jack hampir menjatuhkan kameranya. Itu tidak mungkin, katanya. Kenapa seekor kuda jantan liar, bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti ini? Tapi kenyataannya ada tepat di depan mata, tak terbantahkan. Kuda jantan bukan sedang menjaga tanah atau sumber makanan. Dia sedang melindungi seorang anak dan rela mempertaruhkan segalanya demi menjaga anak itu tetap aman. Air mata memenuhi mata Rachel saat benar-benar menyadari beratnya momen itu. Di suatu tempat mungkin ada keluarga yang panik mencari bayi yang hilang. Dan di sini di tengah lembah seekor hewan liar telah mengambil peran sebagai pelindung. Ini melampaui logika, melampaui naluri. Ini adalah tindakan penjagaan murni dan tanpa pamrih. Namun misi mereka kini menjadi jauh lebih sulit. Sekarang mereka harus menstabilkan kuda yang terluka, menyelamatkan bayi dan melakukan semuanya tanpa menghancurkan kepercayaan rapuh yang telah diberikan hewan ini dalam perannya sebagai pelindung yang tegar dan tidak kenal lelah. Pikiran Rachel berputar cepat. Seekor kuda liar terluka parah dan jelas kesakitan, entah bagaimana memilih untuk merawat seorang anak manusia. Pertanyaannya datang lebih cepat dari yang bisa ia tangani. Dari mana asal bayi itu? Sudah berapa lama kuda ini berjaga? Apakah bayi itu masih dalam keadaan baik? Hubungi 911 sekarang, kata Rachel dengan tegas kepada Maya. Kita butuh tim darurat, layanan sosial dan mungkin juga polisi. Katakan bahwa kita punya bayi dalam kondisi kritis. Bagaimana aku bisa mulai menjelaskan ini, tanya Maya. Tangannya gemetar saat menekan nomor di telepon satelit. Cukup katakan apa yang sedang terjadi, jawab Rachel. Mereka yang akan tentukan langkah selanjutnya. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan 2 nyawa sekaligus. Sementara itu Jack mulai mengambil foto dengan lensa tele, mengabadikan momen yang sebentar lagi akan menjadi bagian dari salah satu kasus paling misterius dan mengharukan dalam sejarah Montana. Rachel, lihat ini, kata Jack memutar layar kamera ke arahnya.
Di layar tampak gambar yang jelas sebuah bundel kecil dibungkus selimut merah muda tertidur di bawah dada kuda jantan itu. Anak itu bergerak pelan tapi cukup untuk memastikan bahwa dia masih hidup. Berapa lama ia bertahan di luar sana tidak ada yang tahu. Tapi satu hal pasti, dia punya pelindung dan dia siap bertarung sampai akhir demi anak itu. Selimutnya masih bersih, ujar Rachel. Suaranya bergetar oleh emosi dan cara dia memposisikan tubuhnya. Dia melindungi bayi dari dingin dan hujan. Tubuhnya menjadi penghalang sempurna dari angin. Kuda jantan menangkap urgensi yang makin meningkat. Telinganya terus bergerak bergantian mengarah pada manusia di dekatnya dan suara samar baling-baling helikopter yang menggema di lembah. Saat helikopter Flight for Life muncul di atas tebing, reaksi kuda langsung terlihat dan sangat kuat dengan berusaha berdiri meski kakinya yang terluka hampir tak sanggup menopang. Tapi ia memaksa tubuhnya tetap tegak. Meski penuh rasa sakit, dia berdiri seperti benteng di atas bayi menopang tubuh besarnya melawan hembusan angin yang ditimbulkan helikopter yang mulai mendarat. Rasa sakit tampak jelas di setiap garis tubuhnya, namun dia tidak mundur. Dia tetap tegak penuh keteguhan berdiri di antara bayi dan apapun yang ia anggap sebagai ancaman. Dia luar biasa, bisik Maya menatap takjub. Dia mungkin tidak tahu apa itu helikopter, tapi dia tahu benda itu bisa membahayakan bayi. Rachel diliputi rasa hormat mendalam atas keberanian hewan itu, tapi waktu terus berjalan. Luka-luka sang kuda semakin parah. Menunggu lebih lama lagi bisa berakibat fatal baik bagi kuda maupun bayi itu yang masih membutuhkan pertolongan medis segera. Helikopter mendarat di hamparan tanah datar sekitar 100 meter dari lokasi. Tim medis segera turun dan mulai bersiap. Dr. David Foster, dokter darurat, mendekati Rachel dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Pusat panggilan bilang sesuatu tentang seekor kuda yang menjaga bayi, tanyanya dengan alis terangkat skeptis. Aku tahu ini terdengar mustahil, jawab Rachel sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya. Tapi lihat saja sendiri. Dr. Foster mengangkat teropong dan mengamati lokasi. Rachel melihat keraguan di wajahnya perlahan hilang. Pertama datang keterkejutan, lalu kekhawatiran yang mendalam. Astaga, gumamnya. Itu memang bayi di bawah sana. Sudah berapa lama ini terjadi? Kami belum tahu pasti, jawab Rachel. Kuda jantan sudah di sini setidaknya setengah hari, mungkin lebih lama. Bayi itu bisa saja dalam kondisi kritis, dehidrasi, kedinginan, atau lebih parah lagi. Kita harus segera menjangkau bayi itu, kata Dr. Foster. Namun Rachel menahan lengannya. Dokter kuda itu liar terluka dan dia yakin bayi itu adalah tanggung jawabnya. Kalau Anda terburu-buru, dia bisa panik dan melukai bayi atau menyerang untuk melindunginya. Situasi tetap tegang saat lebih banyak orang berdatangan. Petugas serif, pekerja layanan anak, dan staf medis hewan mulai membentuk lingkaran hati-hati di sekitar lokasi. Tapi kuda jantan tidak bergerak. Ia tetap berdiri tak tergoyahkan. Jack yang pertama menyadari perubahan. Rachel lihat napasnya, katanya. Sisi tubuh kuda naik turun dengan berat. Kepalanya mulai menunduk seolah terlalu berat untuk ditopang karena mulai kehabisan tenaga. Dia mulai mengalami syok, kata Rachel. Suaranya penuh urgensi. Kita akan kehilangannya. Dan kalau dia roboh, Rachel tak perlu menyelesaikan kalimatnya. Jika kuda itu roboh, berat tubuhnya bisa melukai bayi yang selama ini ia lindungi dengan segenap tenaga. Rachel membuat keputusan dalam hitungan detik yang bisa menyelamatkan 2 nyawa atau mungkin mengakhiri karirnya. Aku akan masuk, katanya dengan tegas. Maya, siapkan obat penenang, tapi hanya jika benar-benar tidak ada pilihan lain. Jack siaga dengan perlengkapan medis. Aku butuh bantuanmu segera setelah aku mendekat. Saat ia melangkah maju, setiap langkah dilakukan dengan hati-hati. Setiap gerakan penuh pertimbangan. Ia telah menghabiskan hidupnya mempelajari cara membaca perilaku hewan. Dan sekarang semua pengetahuan itu diuji sepenuhnya. Kuda jantan mengikuti gerakannya dengan tatapan waspada, curiga tapi tidak agresif. Di balik rasa sakit ada sesuatu lagi dalam ekspresinya. Bukan hanya ketakutan tapi harapan. Harapan yang sunyi dan putus asa bahwa akhirnya ada yang datang untuk membantu. Tidak apa-apa, bisik Rachel dengan lembut saat semakin dekat. Aku tahu kamu sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga. Kami ingin membantu, hanya itu. Saat ia berjarak sekitar 5 meter, kuda itu mengeluarkan peringatan dalam nada rendah dan dalam getarannya terasa di udara. Rachel berhenti namun tetap menjaga sikap tubuh yang lembut. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi di sela-sela suara peringatannya. Kuda jantan mengeluarkan bunyi lain yang lebih halus dan lembut. Arahnya ke bawah, ke arah bayi. Dia sedang berkomunikasi dengan bayi itu, gumam Rachel dengan takjub. Dia menenangkannya.
Di area persiapan Dr. Foster berbicara melalui radionya. Hewan ini menunjukkan perilaku seperti orang tua pelindung terhadap bayi manusia. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Rachel terus mendekat dengan langkah perlahan penuh kehati-hatian. Saat berjarak sekitar 3 meter ia mengambil keputusan. Ia menurunkan tubuhnya ke tanah berlutut perlahan menunjukkan sikap tunduk membuat dirinya tampak kecil dan tidak mengancam. Seketika ia melihat perubahan halus. Telinga kuda jantan sedikit mengarah ke depan. Posturnya melunak cukup untuk memberi sinyal bahwa ia tidak sedang bersiap menyerang. Untuk pertama kalinya ia tampak percaya. Begitu bisik Rachel pelan. "Kamu tahu aku tidak akan menyakiti si kecilmu kan?" Kata bayi tampaknya sampai ke hati kuda jantan itu. Napasnya sedikit melambat dan ia menundukkan kepala untuk memeriksa bundel kecil yang ada di bawah tubuhnya. Dalam keheningan itu Rachel akhirnya bisa melihat dengan jelas di bawah tubuh pelindung kuda jantan terbaring seorang bayi perempuan kira-kira berusia 6 bulan. Dibungkus selimut merah muda sekarang kotor tapi masih memberi kehangatan. Bayi itu mulai bergerak tanda kehidupan kecil namun penting. Rambut pirang keluar dari balik selimut dan jari-jarinya yang mungil mencengkeram kain erat-erat. Dr. Foster bisik Rachel ke radionya. Bayi perempuan sekitar 6 bulan sadar gerakan minim tanda-tanda dehidrasi jelas. "Kita harus bertindak cepat." Rachel terus maju perlahan. Suaranya rendah dan menenangkan. "Kamu sudah melakukan pekerjaan luar biasa menjaga dia tetap aman," bisiknya pada kuda jantan itu. "Tapi sekarang dia butuh lebih bantuan yang kamu tidak bisa berikan." Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi saat Rachel tinggal berjarak sekitar 1,5 meter kuda jantan membuat keputusan yang tak terduga. Alih-alih lari atau menyerang ia menurunkan tubuhnya dengan lembut. Tapi ia tidak roboh. Ia mengatur posisi tubuhnya dengan hati-hati agar Rachel bisa melihat bayi itu sepenuhnya sambil tetap melingkupi tubuhnya dalam posisi pelindung. Napas Rachel tersendat saat mendapatkan pandangan tanpa halangan untuk pertama kalinya. Bayi itu tampak rapuh namun sadar dengan mata biru yang tajam. Selimutnya yang dulunya merah muda lembut kini dipenuhi debu tapi tetap membungkusnya dengan erat. "Hai manis," bisik Rachel. "Kami akan membawamu keluar dari sini." Bayi itu menatap langsung ke wajah Rachel dan tersenyum. Lembut rapuh tapi jelas sebuah senyuman setitik kepercayaan di dunia yang telah meninggalkannya. Kuda jantan mengamati dengan saksama matanya fokus dan tajam. Seolah-olah ia menilai setiap gerakan Rachel. Lalu ia mengeluarkan suara rendah dan lembut nada yang sama seperti yang ia gunakan untuk menenangkan bayi itu sejak pagi. "Dia bilang semuanya baik-baik saja," pikir Rachel. Dia memberitahu si bayi bahwa dia aman. Rachel meraih dengan hati-hati. Kuda jantan tidak menghentikannya. Ia tetap dekat kepala besarnya hanya beberapa sentimeter dari bayi. Tapi ia membiarkan Rachel menyentuhnya. Tubuh bayi itu hangat semuanya berkat panas tubuh sang kuda tapi kulitnya kering dan otot-ototnya lemah. Rachel merasakan detak jantung mungil itu berdebar cepat di bawah tulang rusuknya saat mengangkatnya dengan lembut dari perlindungan tubuh sang kuda. "Aku menggendongnya," seru Rachel. "Dia hidup," merespon, "tapi butuh perawatan segera. Jika kamu terpesona dengan keberanian Storm dan ikatan luar biasa ini, jangan lupa berikan tanda suka dan berlangganan." Saat Rachel berdiri kuda jantan juga bangkit dengan tertatih. Kakinya hampir tidak mampu menopang tapi ia tetap berdiri dan mengikuti Rachel tak pernah mengalihkan pandangannya dari bayi yang ia pilih untuk lindungi. Setiap langkah yang diambil Rachel menuju tim medis ia ikuti terluka tapi tak mau meninggalkan anak yang telah ia jaga dengan setia. Dr. Foster menerima bayi dari pelukan Rachel dengan kehati-hatian. Dehidrasi kemungkinan besar sudah lebih dari setengah hari tanpa makanan atau air katanya. Tapi tanda-tanda vitalnya lebih baik dari yang saya perkirakan. Sejujurnya kuda ini mungkin telah menyelamatkan nyawanya. Sementara tim fokus menstabilkan kondisi bayi Rachel kembali ke arah kuda jantan. Kini kekuatannya terlihat mulai menghilang. Tubuhnya melemah setelah ketegangan mereda. "Sekarang giliranmu," pemberani bisiknya saat mendekat membawa kotak perlengkapan. "Kamu sudah melakukan segalanya, sekarang biarkan kami merawatmu." Kuda jantan tidak melawan. Saat Rachel membersihkan dan membalut lukanya, pikirannya terus dihantui pertanyaan yang belum terjawab. Dari mana asal bayi itu? Berapa lama kuda ini telah menjaganya? Dan bagaimana mungkin hewan liar mengambil peran yang nyaris mustahil? Sementara tim Dr. Foster menyiapkan bayi untuk dibawa dengan helikopter, Sheriff Tom Bradley tiba dan memulai penyelidikan resmi. Bayi itu tidak memiliki identitas, tidak ada petunjuk, tidak ada kereta dorong, tidak ada perlengkapan, tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana ia bisa berakhir sendirian di lembah yang terpencil ini.
Dr. Morgan panggil Sheriff Bradley mendekati Rachel yang sedang mengoleskan antibiotik. Kami sudah periksa semua laporan orang hilang terbaru. Tidak ada yang cocok dengan anak ini. Rachel menoleh dari pekerjaannya. Tangannya terhenti sejenak. Kuda jantan berdiri tenang di sampingnya kini percaya pada sentuhannya. Itu tidak masuk akal katanya. Bayi usia 6 bulan tidak mungkin tiba-tiba muncul di sini. Dia tidak bisa berjalan masuk ke dalam lembah ini. Ada lagi tambah sang sheriff. Kami menemukan jejak ban sekitar 400 meter dari sini di jalur tambang tua. Masih baru kurang dari 2 hari. Hati Rachel terasa tenggelam. Jadi kamu pikir ada yang sengaja membawanya ke sini dan meninggalkannya begitu saja? Itulah arah bukti yang kita punya, jawab Bradley dengan nada serius. Kami sudah kirim tim pencari untuk menyisir area tapi sejauh ini petunjuk hanya jejak itu. Rachel merasa amarah menyala di dadanya saat membayangkan ada seseorang yang sengaja meninggalkan bayi tak berdaya sendirian di alam liar. Tapi saat ia menatap kuda jantan yang kini tenang dan membiarkan Maya merawat lukanya, amarah itu berubah menjadi rasa syukur yang mendalam. Makhluk luar biasa ini telah memastikan bayi itu tidak menghadapi kematian sendirian. Ia bertahan melindungi dan tidak pernah menyerah. Helikopter yang membawa bayi dan tim medis terangkat ke udara dan melaju menuju rumah sakit anak Denver. Rachel mengikuti pergerakannya dengan pandangan hingga menghilang di balik tebing lembah. Lalu ia menoleh pada sang kuda hewan yang telah membuat penyelamatan mustahil ini menjadi nyata. Lukanya, dalam kata Maya sambil memeriksa kuda itu. Tapi bersih, yang paling dikhawatirkan sekarang adalah infeksi. Kalau kita bisa membawanya ke peternakan, aku pikir peluangnya cukup bagus. Kalau, tanya Rachel sambil menaikkan alisnya. Jack ikut menyela. Rachel, dia kuda Mustang liar. Meskipun kita bisa merawatnya, dia tidak cocok hidup dalam kandang. Kita tidak bisa begitu saja memuatnya ke dalam trailer seperti kuda peliharaan. Rachel melirik arah kuda jantan yang masih menatap ke langit tempat helikopter menghilang. Ekspresinya sulit ditebak, tapi ada sesuatu di dalamnya yang tampak kehilangan. Seolah ia tahu tugasnya telah selesai tapi belum siap untuk melepaskan. Mungkin kita memang tak bisa membawanya ke peternakan, kata Rachel pelan. Tapi siapa bilang kita tak bisa membawa peternakan ke sini? Dalam hitungan jam tim penyelamat mulai membangun pos perawatan sementara langsung di Eagle Valley. Tempat penampungan portabel didatangkan, peralatan medis disusun dan persediaan makanan dikirimkan. Ini bukan tempat pemulihan yang biasa, tapi tidak ada yang biasa dari kejadian ini. Yang mengejutkan, kuda jantan bekerja sama. Ia menerima makanan, membiarkan lukanya dirawat dan berdiri tenang saat mereka mendirikan kanopi untuk memberikan naungan. Namun matanya terus menatap langit seolah masih menunggu, berharap akan kembalinya sesuatu. 3 hari kemudian Sheriff Bradley kembali membawa jawaban yang melengkapi potongan terakhir dari kisah memilukan ini. Kami menemukan ibu dari bayi itu, katanya. Grace Miller, usianya 19 tahun, dari Billings. Dia ditangkap di perbatasan Wyoming. Perut Rachel terasa menegang. Dia meninggalkan bayinya di sini. Itu rumit, jelas sang sheriff dengan ekspresi serius. Dia terlibat dengan seorang penyelundup narkoba. Orang itu mengancam akan membunuh dia dan bayinya jika dia tidak menuruti perintahnya. Dia panik mengemudi ke sini untuk menyembunyikan anaknya di tempat yang menurutnya tak akan pernah ditemukan. Dia meninggalkan bayi berusia 6 bulan sendirian di alam liar, ujar Maya dengan nada marah yang tertahan. Dia bilang dia berniat kembali, jawab Bradley. Dia pikir hanya akan pergi sebentar untuk mencari bantuan. Dia sama sekali tak menyadari betapa berbahayanya tempat ini atau seberapa lama waktu yang akan dibutuhkan. Rachel menggelengkan kepala terkejut. Dia bisa saja pergi ke pihak berwenang, ke rumah sakit, kemanapun. Ada banyak cara lain. Ketakutan membuat orang bertindak tidak rasional, ujar sang sheriff. Yang penting sekarang bayi itu selamat dan ibunya sedang ikut program rehabilitasi. Saat kisah ini menjadi berita utama, para jurnalis mulai berdatangan dalam jumlah besar. Mereka berkemah di luar lembah berharap mendapatkan foto Mustang pelindung. Tapi bagi Rachel, kisah sebenarnya bukan tentang ketenaran atau tontonan. Ini adalah tentang koneksi yang sunyi, ikatan yang terbentuk di tempat yang paling tak terduga. Setiap sore ia duduk di samping kuda jantan saat ia pulih mengamatinya menatap cakrawala. Rachel tahu bahwa ia masih berharap bisa melihat si bayi lagi, masih mempertahankan peran yang ia jalani dengan sangat serius. Rachel tidak yakin apakah kuda itu akan pernah mengerti bahwa tugasnya sudah selesai. Lalu seminggu setelah penyelamatan itu, sebuah panggilan datang dari Dr. Foster di rumah sakit anak Denver. Suaranya tenang tapi terdengar nada heran yang membuat Rachel penasaran. Dr. Morgan yang memulai.
Saya punya sesuatu untuk diberitahukan. Mungkin terdengar agak aneh. Detak jantung Rachel meningkat. Silakan. Bayi itu Emma secara fisik baik-baik saja stabil. Tapi kami melihat pola yang aneh. Dia menangis terus-menerus kecuali jika kami memutar suara kuda. Rachel mengerjap. Suara kuda. Ya, kami sudah coba lagu Nina Bobo, suara manusia, musik, bahkan keheningan. Tidak ada yang berhasil. Tapi saat kami memutar rekaman suara kuda meringkik atau mendengus, dia langsung tenang. Rachel menoleh ke arah tepi lembah tempat kuda jantan berdiri masih berjaga. Dia menatap langit. Dadanya terasa sesak. Dia membentuk ikatan dengannya, bisiknya. Dalam jam-jam, mungkin hari-hari kebersamaan mereka, dia menjadi dunianya. Kehadirannya berarti perlindungan, keamanan, kasih sayang. Masih ada lagi, tambah Dr. Foster. Layanan perlindungan anak kini terlibat. Grace Miller sedang dalam rehabilitasi, berusaha keras memperbaiki hidupnya dan mendapatkan hak asuh kembali. Tapi Emma, dia tidak berkembang di panti asuhan. Dia hidup dan aman tapi tidak bahagia. Sebuah ide terbentuk dalam benak Rachel. Berani tak biasa, tapi mungkin inilah yang mereka butuhkan. Dr. Foster, bagaimana kalau dia bisa bertemu kuda itu lagi? Sekali saja kunjungan singkat. Hening sejenak. Rachel katanya hati-hati. Itu akan sangat tidak biasa kita membicarakan soal membawa bayi ke dekat hewan liar. Hewan liar yang sudah membuktikan bahwa dia lebih rela terluka daripada membiarkan bayi itu celaka, jawab Rachel. Dokter, bagaimana kalau kuda jantan ini bukan hanya menyelamatkan Emma? Bagaimana kalau dia adalah kunci untuk kesembuhannya? Diskusi yang terjadi setelah itu tak seperti apapun yang pernah dialami siapapun. Pihak rumah sakit, layanan perlindungan anak, otoritas kedokteran hewan, bahkan seorang hakim distrik, semua ikut memberikan pendapat. Tak ada satupun yang bisa menyebutkan presiden, tapi situasinya begitu luar biasa sehingga aturan biasa tampaknya tak lagi relevan dalam kasus unik ini. Setelah debat panjang dan konsultasi tak berkesudahan, dicapai sebuah kesepakatan yang luar biasa. Emma akan kembali ke Eagle Valley untuk kunjungan singkat dan diawasi secara ketat bersama kuda jantan dengan pengawasan penuh dari tim medis dan dokter hewan, serta semua tindakan pencegahan diterapkan. Pada hari pertemuan itu, tangan Rachel gemetar saat membantu mempersiapkan area dengan kandang aman. Sebuah kandang aman telah dipasang agar Storm bisa melihat dan berinteraksi dengan Emma sambil memastikan keselamatan mutlak. Staf medis, peralatan darurat, dan tim pengawas semuanya bersiaga. Saat helikopter mendarat dan Dr. Foster keluar sambil menggendong Emma, reaksi Storm langsung muncul dan luar biasa. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara yang lebih dari sekadar ringkikan. Itu adalah teriakan kegembiraan dalam dan bergema memantul di seluruh lembah. Respon Emma tak kalah mengejutkan. Bayi yang sejak lepas landas terus rewel tiba-tiba diam. Ia menatap ke atas, mengoceh pelan dan mengulurkan tangan munggilnya ke arah Storm tanpa ragu, hanya pengenalan. Ini seperti mimpi, bisik Dr. Foster sambil memeluk bayi itu dengan lembut. Detak jantungnya mulai stabil, dia tenang seolah benar-benar mengenalnya. Storm bergetar karena antisipasi, tapi ia tidak bertindak sembarangan. Ia tetap diam. Matanya terkunci pada anak kecil yang ada di pelukan Dr. Foster. Hai tampan, kata Rachel dengan lembut melangkah mendekat. Dia kembali untuk menemuimu. Storm menjulurkan lehernya. Lubang hidungnya melebar saat ia menangkap aroma Emma. Dan ketika bayi itu menyentuh moncong lembutnya, ia mengeluarkan suara paling lembut dan penuh kasih. Selama 1 jam mereka tetap seperti itu. Bayi dan kuda jantan terhubung dalam keharmonisan sempurna. Emma tertawa kecil dan berceloteh. Jarinya yang mungil berulang kali menyentuh wajah Storm. Kuda itu yang kini secara resmi diberi nama Storm merespons dengan suara-suara lembut hampir seperti lagu Nina Bobo. Dr. Foster yang mengamati tanda-tanda vital Emma sepanjang waktu tampak takjub. Dia tidak hanya tenang, dia membaik. Kadar kortisolnya turun, detak jantung stabil, dan nafsu makannya meningkat. Ikatan ini sedang menyembuhkannya. Rachel merasakan sesuatu berubah. Ini bukan lagi sekadar kisah penyelamatan luar biasa. Ini adalah bukti ilmiah tentang ikatan yang melampaui spesies. Sebuah koneksi yang menantang semua pemahaman yang selama ini mereka anggap pasti. Namun saat senja tiba dan cahaya mulai memudar, momen yang paling ditakuti semua orang akhirnya datang. Emma harus kembali ke rumah sakit dan Storm yang tetap liar di dalam hatinya harus tinggal di lembah. Saat Dr. Foster mengangkat bayi itu dengan hati-hati untuk membawanya kembali, Storm tampak gelisah. Ia mondar-mandir di dalam kandang mengeluarkan suara cemas yang semakin nyaring. Emma yang tidak menangis sedikit pun selama kunjungan itu tiba-tiba menangis keras. Tangannya terulur dengan putus asa ke arah Storm.
Ini tidak bisa dilanjutkan, kata Dr. Foster sambil melirik Rachel. Perpisahan ini menyakiti mereka berdua. Kita butuh rencana jangka panjang. Rachel menatap Storm yang matanya penuh emosi mentah mengamati mereka dengan kesedihan yang dalam. Bagaimana kalau kita tidak memisahkan mereka, tanya Rachel. Sheriff Bradley menyela. Kita tidak bisa membiarkan bayi tumbuh di alam liar dan kita juga tak bisa membawa seekor kuda jantan liar ke kota, tambah Dr. Foster. Meskipun dia lembut terhadap Emma, dia tetap tidak bisa diprediksi. Tapi Rachel sudah mulai merangkai solusi di pikirannya. Bagaimana kalau kita tak perlu memilih? Bagaimana kalau kita menciptakan tempat yang menjadi milik dua dunia? Malam itu Rachel melakukan serangkaian panggilan penting. Ia menghubungi Biro Pengelolaan Lahan Dinas Satwa Liar Negara Bagian dan para donor pribadi yang mengikuti kisah Emma dengan penuh kekaguman. Saat fajar menyingsing, sebuah rencana berani dan bersejarah mulai bergerak. Negara bagian menyetujui untuk menetapkan sebagian wilayah Eagle Valley sebagai suaka marga satwa. Storm akan tetap tinggal di sana di bawah perawatan Mountain Wildlife Sanctuary yang kini memiliki izin sebagai bagian dari program terapi dengan hewan. Sebuah fasilitas kecil akan dibangun di dekatnya agar Emma dapat berkunjung secara rutin dengan pengawasan medis dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Yang paling mengejutkan datang dari ibu Emma, Grace Miller. Setelah menjalani rehabilitasi dan terapi selama beberapa minggu, ia mulai membangun kembali hidupnya, menyelesaikan perawatan, mendapatkan pekerjaan, dan membuktikan dedikasinya sebagai seorang ibu. Aku ingin menjadi bagian dari ini, katanya kepada Rachel saat pertemuan pertama mereka. Kuda itu menyelamatkan putriku saat aku tidak bisa. Kalau dia yang membuat Emma tetap bahagia dan sehat, maka aku ingin ada di sana untuk mereka berdua. 6 bulan kemudian Eagle Valley telah menjadi sesuatu yang istimewa. Sebuah suaka tidak hanya untuk kuda liar tapi juga untuk penyembuhan dan kesempatan kedua. Sebuah kabin mungil berdiri di atas bukit tempat Grace dan Emma kini tinggal sebagai penjaga kawasan itu. Storm memiliki kandang luas sendiri terhubung ke ribuan hektar alam terbuka tempat ia bisa berkeliaran dengan bebas. Tapi ia selalu kembali ke pagar ketika mendengar tawa Emma. Dan entah bagaimana dalam ocehan bayinya, Emma telah memberinya nama Storm, sebuah nama yang menggema di seluruh lembah setiap pagi saat seorang gadis kecil berlari ke tepi padang dan seekor kuda jantan agung berlari menghampirinya. Bukti bahwa cinta bisa datang dalam bentuk apapun, bahkan yang paling tak terduga. Namun Storm jarang menjauh dari kabin. Ia lebih suka tetap dekat dengan gadis kecil yang telah menjadi pusat dunianya. Rachel terus berkunjung secara rutin untuk memantau perkembangan Emma dan kesehatan Storm. Dan setiap kali ia selalu dibuat kagum oleh apa yang ia saksikan. Emma bukan hanya tumbuh, dia berkembang luar biasa. Ia mencapai tonggak perkembangan lebih awal dari perkiraan. Dan menunjukkan kesadaran emosional yang jauh melebihi usianya. Keterhubungannya dengan hewan benar-benar luar biasa. Seolah-olah ikatan awalnya dengan Storm telah membentuk sesuatu yang sangat dalam dirinya. Dia mengajariku sama banyaknya dengan yang aku ajarkan padanya, kata Grace kepada Rachel dalam salah satu kunjungan. Baru kemarin dia mulai rewel menangis tanpa sebab. Lalu Storm mendekat ke pagar dan mengeluarkan suara lembut. Bukan ringkikan keras, hanya dengungan halus. Seketika dia berhenti menangis dan merangkak menghampirinya. Seolah mereka punya bahasa sendiri yang aku tak akan pernah benar-benar pahami. Dr. Foster yang kini menjadi pengunjung tetap dan bagian dari studi penelitian tentang hubungan mereka mencatat kemajuan signifikan dalam kontrol emosi Emma, perkembangan bahasa, bahkan koordinasi fisik. Ia mengaitkan sebagian besar hal itu pada ikatannya dengan Storm. Kita melihat pola perkembangan otak yang biasanya belum muncul pada tahap ini, katanya di hadapan para spesialis anak. Anak ini menunjukkan empati yang maju, komunikasi yang kuat, dan kesadaran sosial yang mengagumkan. Implikasi untuk terapi dengan bantuan hewan sangat besar. Adapun Storm, ia menjadi semacam legenda. Fotografer dan ilmuwan datang dari seluruh dunia untuk menyaksikan kuda jantan yang telah menulis ulang semua yang kita pikir kita pahami tentang kecerdasan dan kasih sayang hewan. Namun Storm tampaknya tidak menyadari atau mungkin tidak peduli dengan perhatian itu. Dunianya berputar hanya pada satu hal, gadis kecil yang telah ia pilih untuk lindungi. Pada ulang tahun kedua Emma, Rachel berdiri di dekat pagar menyaksikan dia berlari tanpa alas kaki di tengah rerumputan tinggi. Storm sedang merumput tak jauh, tak pernah lebih dari beberapa langkah dari sisinya. Matanya mengikuti setiap gerakan Emma penuh kewaspadaan dan kelembutan seperti seorang penjaga yang tak pernah lelah. Kau pikir dia tahu, tanya Grace berdiri di samping Rachel. Apakah dia mengerti apa yang telah dia lakukan? Rachel menatap saat Emma berlari kecil dan memeluk kaki Storm yang besar.
Kuda besar itu menundukkan kepalanya dan menyentuhkan moncongnya dengan lembut ke bahu si gadis kecil. Matanya tenang dan dipenuhi sukacita yang hening mengatakan segalanya. "Aku rasa dia tahu persis," kata Rachel sambil tersenyum. Hari itu di lembah dia menemukan tujuannya bukan sebagai makhluk liar tapi sebagai seseorang yang memilih untuk mencintai. Matahari mulai tenggelam di balik dinding lembah mewarnai suaka itu dengan cahaya keemasan. Rachel menarik napas panjang membiarkan keindahan momen itu meresap sepenuhnya. Apa yang dimulai sebagai panggilan penyelamatan biasa telah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah kisah tentang keterikatan pengabdian dan naluri kuat untuk melindungi. Emma tertawa saat Storm meniupkan udara lembut ke rambutnya membuatnya menjerit kecil kegirangan. Suara itu menggema di seluruh lembah seperti lagu pengantar tidur. Lagu tenang dari dua hati yang terikat selamanya. Kisah mereka menunjukkan kepada dunia bahwa keluarga tidak selalu tentang hubungan darah. Tidak selalu tentang spesies garis keturunan atau tradisi. Terkadang itu hanya soal cinta kemauan untuk melindungi merawat dan tidak pernah pergi. Perjalanan Storm dan Emma mengingatkan kita bahwa keluarga yang paling luar biasa bisa datang dari tempat yang paling tak terduga. Cinta tidak menuntut aturan. Ia tidak peduli pada batasan. Ia hadir membela dan bertahan. Storm tidak hanya menyelamatkan hidup Emma. Dia mendefinisikan ulang arti cinta tanpa syarat. Di dunia yang seringkali terasa keras dan tak terduga, kisah mereka menjadi pengingat bahwa keajaiban masih ada. Bahwa dalam momen-momen tergelap sekalipun cinta dapat muncul dalam bentuk yang paling mengejutkan. Seekor kuda liar yang memilih untuk menjadi pelindung. Seorang bayi yang menemukan keselamatan di tempat yang paling tak mungkin. Sebuah ikatan yang menentang semua logika namun menjadi bukti nyata bahwa hati tidak mengenal batas. Eagle Valley kini menjadi simbol harapan. Tempat di mana keluarga bisa terbentuk tanpa mengikuti aturan konvensional. Tempat di mana cinta sejati diukur bukan dari kesamaan spesies tapi dari kedalaman pengorbanan. Setiap hari Storm berdiri di tepi padang menunggu suara langkah kecil Emma. Setiap hari Emma berlari dengan tawa riang menuju sahabat yang telah menyelamatkan hidupnya. Dan setiap hari mereka membuktikan bahwa ikatan terkuat lahir bukan dari kesamaan tapi dari pilihan untuk saling melindungi dan mencintai tanpa syarat apapun yang terjadi. Kisah Storm dan Emma menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Cerita tentang keberanian yang tidak mengenal batas, tentang cinta yang melampaui segala perbedaan dan tentang kekuatan luar biasa dari hati yang memilih untuk peduli. Mereka mengajarkan kita bahwa dalam dunia yang penuh ketidakpastian, hal terindah yang bisa kita lakukan adalah membuka hati untuk melindungi mereka yang membutuhkan. Meskipun berbeda spesies, meskipun dunia mengatakan mustahil, Storm dan Emma membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal batasan. Mereka menjadi bukti hidup bahwa keluarga terbaik adalah mereka yang dipilih oleh hati bukan oleh kebetulan. Dan di Eagle Valley, Montana, setiap matahari terbit menyaksikan keajaiban cinta yang terus berlanjut antara seekor kuda pemberani dan gadis kecil yang menjadi seluruh dunianya. Jika kisah menakjubkan Storm dan Emma menyentuh hatimu, jangan lupa berikan tanda suka, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Berlangganan channel Cerita dari Balik Mata untuk kisah-kisah menginspirasi lainnya tentang keajaiban cinta dan keberanian.